Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil lisanil jami'ah fi hadratil wasi'ah salatan tumidu biha jismi min jismihi wa qalbi min qalbihi wa ruhi min ruhi wa sirri min sirrihi wa ilmi min ilmihi wa amali min amali wa huluki min hulukihi wa niyati min niyati wa wijhati min wijhatihi wa qasdi min qasdihi wa ta'udu barakatuha alayya wa la uladi wa la sahabi wa la ahli asri ya nur ya nur ya nur ij'alni nuran bihaqqin nur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsiya bitaqwallah. Para hadirin jamaah Majelis Ta'lim Air yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita ucapkan syukur kehadirat Allah yang telah memperkenankan supaya lidah kita bisa bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang bisa bersalawat kepada Nabi kecuali dia dirahmati oleh Allah. Allah telah memberikan keberkahan dan kemuliaan di atasnya. Sebagaimana dikatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Di dalam ayat yang lain Allah berseru, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian, sallu alaihi wa sallimu taslima. Ucapan yang mulia yang memberi hormat kepadanya serta mengikuti keberkahan yang ada di belakangnya. Sebab dikatakan setiap satu ucapan salawat oleh Allah akan dibagi 10 kemuliaan. Inilah keberkahan 10 salawat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari saudara-saudara kita manfaatkan malam yang penuh berkah sebagai malam Jumat terakhir setelah bulan Safar. Insya Allah malam Jumat yang akan datang kita akan mengadakan maulid dengan keberkahan bersama-sama mengawali bulan yang mulia, yaitu bulan yang di dalamnya diturunkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita ketahui siapa yang gembira sebagaimana diperintah oleh Allah di dalam surat Yunus ayat 58. Hendaklah kalian bergembira dengan kedatangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang disampaikan agar kita oleh Allah diminta untuk bahagia dengan kedatangan Nabi ini. Allah yang minta. Ternyata seruan Allah itu diikuti bukan cuma orang Islam, orang non-Muslim sendiri. Ketika Abu Jahal kedatangan utusan daripada orang-orang Yahudi yang menanyakan bahwa pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah mereka sudah tahu hari ini akan lahir Nabi terakhir. Maka mereka mendatangi daripada Abu Jahal karena tahu bahwa Nabi terakhir ini adalah dari golongan Quraisy, daripada keturunan Abdul Muthalib. Maka datanglah rombongan itu ke Makkah untuk mendengar berita ini benar atau salah. Ketika Abu Jahal ditanyain, maka beliau menjawab, aku dalam keluargaku tidak ada yang hamil, tidak ada yang melahirkan hari ini. Maka mereka bersorak-sorak, orang-orang Yahudi bersorak-sorak bukan bergembira kelahiran, tapi justru seolah-olah apa yang dikatakan Allah di dalam kitab mereka maka salah, sehingga mereka menyenangi berita ini. Ternyata ketika itu diberitahu oleh pembantunya, ya Rasulullah, apakah kalian tidak mendengarkan berita bahwa hari ini tadi pagi subuh cucumu yaitu akan lahir, yaitu sudah lahir, yaitu Muhammad
dikatakan oleh budaknya. Maka Abu Jahal gembira dengan datangnya berita ini, kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian budaknya dibebaskan. Hari ini kau membawa berita senang buat aku. Abu Jahal senang dengan kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Orang non-Muslim, kafir yang memuisi Islam, tetapi dia gembira dengan kedatangan Nabi. Apa dikatakan di dalam hadis? Abu Jahal setiap hari Senin diringankan adab kuburnya, dikarenakan dia senang dengan kelahiranku, kata Rasulullah di dalam hadis Sahih Muslim. Kenapa? Orang kafir saja senang dengan kelahiran Nabi, mendapatkan kemuliaan dari Allah. Apalagi orang Muslim, apalagi orang yang umatnya Nabi kita Muhammad SAW. Mari kita gembira. Batu yang ada di kota Mekah, melewat kedatangan dia, Rasulullah SAW sedang berjalan, maka batu itu bersolawat kepada Nabi kita. Kemudian dipeluk batu itu oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Hai batu, engkau akan bersama aku kelak di surga." Batu, orang kafir senang dimuliakan oleh Allah. Kemudian apalagi pohon yang diinjak oleh Rasulullah sebagai mimbar, pokok kurma, pohon kurma yang diinjak oleh Rasulullah untuk berdakwah karena jamaah sudah mulai banyak. Dia menangis sedih ketika Rasulullah dibuatkan mimbar oleh tukang kayu. Ini pohon. Karena dia sedih, karena dia tidak diinjak lagi oleh Rasulullah, tidak dimanfaatkan lagi oleh Rasulullah, maka dia menangis sejadi-jadinya. Sehingga sahabat mendengar keluhan daripada pohon itu. Kemudian Rasulullah turun dari mimbar ketika dia sedang memberi tausiah. Maka dipeluklah pohon itu. "Hei pohon kurma, apakah ditawarkan? Apakah kamu akan saya hidupkan lagi atas izin Allah, sehingga kamu menjadi kurma yang paling manis di muka bumi?" Mereka mengatakan, "Aku tidak ingin itu, hai Rasulullah. Dunia sebentar, tapi aku ingat nanti kalau kiamat." Maka pohon kurma itu masih menangis. Kemudian Rasulullah memeluk lagi, "Hai kurma, ketahuilah engkaulah satu-satunya kurma yang kelak bersama aku di surga." Para hadirin jamaah majelis taklim khair, kenapa hal ini kita tidak manfaatkan? Kenikmatan kita disuruh bergembira oleh Allah. Kita melihat bagaimana manfaatnya orang yang gembira kedatangan Rasulullah. Kenapa kita umat manusia yang mengaku bahwa kita umatnya Rasulullah, dia adalah Nabi yang paling mulia yang ditunggu, kenapa kita tidak bahagia? Ada apa? Apakah hati kita sudah keras? Na'udzubillah. Hati yang keras tidak bisa diberi petunjuk oleh Allah. Alangkah sedih hati yang keras. Rasulullah pun menganjurkan, siapa yang hatinya keras, datangilah anak yatim, peluklah dia, usaplah kepalanya, agar hatimu dilembutkan oleh Allah. Sebab Allah itu hanya memberi petunjuk lewat hati seseorang. Tetapi kalau hatinya sudah keras, dia tidak tahu, padahal ini mulia, bergembira kedatangan Rasulullah. Tetapi karena hatinya keras, ditutup, tidak mendapatkan petunjuk. Ini berarti bukan salah Allah, salahnya ada di kita. Kenapa kita tidak menjaga hati kita dari kedengkian, dari penyakit-penyakit hati? Rasulullah adalah orang mulia. Kita mau salawat, kita tidak salawat. Rasulullah tetap mulia karena Allah wa malaikatahu yusalluna ma'alan nabi. Allah dan malaikatnya sudah salawat kepadanya. Apa artinya salawat kita? Agar kita memperoleh rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mari kita manfaatkan. Apakah kita yakin bahwa tahun depan kita masih menghadapi bulan Rabiul Awal? Kita belum tentu, siapa yang mengetahui kecuali Allah. Kita minta sama Allah agar kita masih dipanjangkan umur. Sehingga setiap bulan Rabiul Awal kita masih bergembira. Masih bisa merayakan kedatangan bulan yang mulia ini. Itulah yang disampaikan di dalam Al-Quran. Apa sebabnya? Di dalam ayat surat Al-Baqarah yang lain, Allah memberi petunjuk, hendaklah kalian bersukaria senang. Karena tidak ada nikmat yang paling besar yang aku turunkan di muka bumi, yaitu dengan kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah sudah ngasih petunjuk. Tetapi apakah semua orang bisa masuk petunjuk ini? Tidak. Kenapa hatinya ada dengki, ada hasad? Hati-hati, sehingga dia tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Karena hatinya keras. Para hadirin yang dirahmati Allah, mari kita mohon sama Allah agar Allah menuntun kita dengan taufik, hidayah serta inayahnya, agar kita selamat. Lidah kita masih bisa bersolawat, karena solawat inilah yang kelak akan menjadikan saksi kita akan bersama beliau Nabi kita Muhammad SAW di dalam surga. Bahkan Rasulullah mengatakan, bertanya banyaklah solawat kepadaku. Orang yang paling banyak solawat kepadaku kelak akan bersama aku di surga. Kenapa kita tidak mau melaksanakan perintah Allah? Tidak peduli dengan perintah Rasul. Tetapi anehnya kita mengakui sebagai umatnya Rasulullah, sebagai hamba Allah yang diberi hidayah. Padahal tidak terletak sedikit pun sholawat di lidah kita. Ingat, kita tidak bersalawat pun Rasulullah tetap mulia karena Allah dan malaikatnya. Oleh karena itu jangan ada iri. Wah, gua iri sama Rasulullah. Ada apa? Rasulullah telah mendapatkan haknya karena memang dijanjikan oleh Allah. Ya Rasul, katakanlah kepada mereka, kamu tidak minta upah. Tetapi aku Allah yang akan menjaga daripada keluargamu hingga kelak yaumil kiamat. Itu hadiah Rasulullah sudah cukup. Justru kalau kita bersalawat, kita akan mendapatkan kemuliaan. Wa ma arsalnaka illa rahmatal. Aku utus dia, Nabi kita Muhammad SAW. Untuk apa ya Allah? Untuk membagi rahmat. Apa kalian nggak ingin mendapatkan rahmat? Tetapi banyak orang yang menyia-nyiakan kesempatan ini. Kasihan. Kita doakan agar mereka juga dilembutkan hatinya. Sehingga dia bisa mengetahui mana yang baik dan buruk. Para hadirin yang dirahmati Allah. Insya Allah minggu depan kita sambut bulan yang mulia ini dengan semangat. Kalau kita melihat di Hadramut, di tempat Seun, di mana kelahiran Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, di Qasam, kemudian beliau mengarang kitab Maulid di kota Seun, dan dia mengadakan Maulid akhir Kamis yang dihadiri manusia-manusia yang lebih banyak jumlahnya dari penduduk daripada Seun, bahkan dari luar kota, sampai dari Afrika, dari negara mana saja. Mereka berbondong-bondong menyambut maulid dari Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Maulid Simtud Durar. Insya Allah kita dawamkan terus. Kita biasakan terus. Agar kita termasuk kelompoknya yang gembira. Sehingga di Hadramut tidak ada satupun. Ketika datang maulid, mereka tidak mau bekerja. Mereka mendatangi maulid-maulid di setiap tempat. Untuk mengambil keberkahan. Dikatakan bahwa kami mempunyai 12 bulan. Bulan 1 Rabiul Awal ini saya manfaatkan. Untuk bersama orang-orang soleh. Kemana kemari, kesana kesini. Untuk membaca Maulid Simtud Durar. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu di antaranya. Yang kelak akan bersama Rasulullah. Masuk surga tanpa hisab. Masuk surga tanpa hisab. Insya Allah. Mari kita tundukkan tangan kita berdoa. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Ampunilah segala dosa kami. Kesalahan kami, kesalahan orang-orang tua kami.
Ya Allah, Engkau sungguh mulia, telah mengangkat Nabi kami sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang paling mulia, nabi yang Engkau tinggikan derajatnya, yang telah Kau janjikan yang paling mulia. Ya Allah, berkatilah dia, muliakanlah dia, sehingga kami termasuk umatnya yang paling sayang kepadanya. Ya Allah, rahmatilah kami, muliakanlah kami. Insya Allah dengan kedatangan beliau di bulan Rabiul Awal, seluruh penyakit corona Kau hilangkan, baik penyakit badan maupun penyakit hati kami. Ya Allah, inilah kesempatan untuk kami mohon kepadamu. Kami tidak pernah minta hanya kepadamu. Oleh karena itu, terimalah doa kami. Selamatkan kami, anak kami, keluarga kami, istri kami, suami yang hadir, ataupun yang berhalangan. Mudah-mudahan kita selalu dalam sehat walafiat, selalu mendapatkan kesempatan untuk selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, peliharalah kami, keluarga kami, teman-teman kami yang menitipkan doa kami, agar kami selalu Kau berikan izin panjang umur, sehat walafiat, sehingga kami bahagia di dunia, di kubur dan di akhirat, dan kelak matikan kami dalam husnul khatimah. Ala hadaniya niya ala man wahidin ali wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.